Ini di mana? Ini tempatku tinggal sebelum kembali ke keluarga Jiang. Bukankah aku sudah mati? Kenapa bisa ada di sini? Ini Sirigam SMA Sun. Aku terlahir kembali ke 4 tahun yang lalu. Karena aku terlahir kembali dengan ingatan, berarti aku punya kesempatan untuk mengubah akhir cerita. Zhang Yu, di kehidupan ini, aku juga akan membuatmu merasakan rasanya dikhianati semua orang. Dan mari penuh kebencian. Ada mobil datang ke ujung desa. Pasti orang kaya. Ayo kita lihat. Aku ingat. Ini hari ayah menjemputku kembali ke keluarga Jiang. Tidak. Aku tidak bisa keluar begitu saja. Zhang Yu sudah lama mempersiapkan cara untuk menjebakku. Agar dia tidak bisa menjebakku. Aku harus pura-pura hilang. Tempat ini kotor sekali. Asisten Zhang, Xiaowan tinggal di sini. Ya, PAK Jiang. Nona hilang dan dijual ke sini. Setelah usia 13 tahun, orang tua angkatnya meninggal. Nona hidup sendirian di sini. Ini salahku, Xiaowan. Kalau saja dulu aku tidak, Xiaowan tidak akan menderita begini. Di mana Xiaowan? Di dalam, Pak Jiang. Ayo kita lihat. Xiaowan. Ini. Bajingan, serahkan nyawamu. Xiaowan, aku ayahmu. Anak kecil berambut kuning. Berani-beraninya memanggil namaku langsung. Bilang lagi kamu ayahku? Aku lahir dari langit dan bumi. Mana mungkin punya ayah? Jangan coba-coba menipuku. Madela. Nona, Nona. Nona, Nona. Xiaowan, jangan main-main. Ini salah ayah yang tidak menjemputmu lebih cepat, hingga kamu jadi seperti ini. Xiaowan, tenang saja, ayah akan menghabiskan seluruh hartanya untuk menyembuhkan penyakitmu. Sebentar lagi ada pertunjukan bagus. Itu suara Xiaowan. Tapi dia tidak membuka mulut. Mungkinkah aku bisa mendengar isi hati Xiaowan? Di hari ayahku datang menjemputku, ada seorang preman berambut kuning, yang disuruh oleh Jiang Yu, datang untuk menodai kehormatanku. Untungnya kali ini aku sudah siap. Bagaimana Xiaowan bisa kenal Xiao Yu? Bilang lagi Xiao Yu mau menjebaknya? Mungkinkah dia mengalami gangguan jiwa? Xiaowan, ayo kita pulang. Zhang Wan, aku datang untuk menikahimu. Xiaowan, aku datang untuk menikahimu. Benar-benar ada preman yang muncul. Semua yang dikatakan Xiaowan itu benar. Jahat banget. Mau digebukin ya? Zhang Wan, kamu ngapain? Minggu lalu kita berdua masih diranjang, bercinta. Bukannya kamu bilang cuma mau nikah sama aku? Berani-beraninya mencemarkan nama baik putriku. Asisten Zhang. Ya. Tangani ini. Si monyet Haidama ini. Siapa sih? Keras banget suaranya. Dasar gila. Suara apa itu? Anjing kecil lagi menggonggong. Kamu, Anjing kecil lagi menggonggong. Itu anjing kecil lagi menggonggong. si Zhang Yu ITU. Kenapa nggak bilang, kalau Zhang Wan ITU perempuan gila, untuk jadi menantu keluarga Zhang. Aku tahan. Zhang Wan, lihat, kamu sekarang sudah jadi gila. Hanya aku yang nggak jijikan sama kamu. Nggak jijikan apaan? Yang nggak dijijikan. Ya uang keluarga Jiang. Hujan turun. Hujan turun. Kamu, Bau banget. Malu-maluin. gila aja mau nikah sama orang gila kayak kamu.
Xiao Wan, kamu ini pura-pura? Kalau tidak pura-pura gila, bagaimana aku bisa menyelamatkan diri? Di kehidupan sebelumnya, aku tidak waspada. Ditida ola aya dan ibu telekihalangan kehormatan. Dianggap sebagai anak perempuan pembangkang. Semakin perkaya pada hasutan Jiangyu. Membuatku sulit untuk membela diri. Ini tidak mungkin. Xiao Wan, Mama, barusan Xiao Wan yang bicara? Kenapa aku nggak lihat mulutnya bergerak? Kamu juga bisa dengar suara hati Xiao Wan? Betul, sayang. Ini bagaimana ceritanya? Aku juga nggak tahu. Sayang, kita jangan dulu berisik. Sekarang Xiao Wan ini, keadaan mentalnya kurang stabil. Kalau sampai dia tahu, bisa-bisa, dia malah jadi terpancing. Anak perempuan kesayanganku, akhirnya Mama menemukanmu. Mama. Di kehidupan sebelumnya, Mama yang seorang master desain perhiasan, terlibat skandal plagiarisme. Akhirnya diboikot oleh industri. Sampai-sampai satu pun, pekerjaan yang layak nggak bisa didapat. Waktu itu, perusahaan Jiang juga bangkrut. Ayah dipaksa bunuh diri oleh rentenir. Seluruh keluarga tercerai-berai. Xiao Wan, ayo pulang sama Mama dan Papa. Iya, betul. Kakak-kakak dan adikmu sedang menunggumu di rumah. Mereka nggak sabar ingin segera bertemu denganmu. Nanti, kita sekeluarga, nggak akan berpisah lagi. Adikku yang manis, Jiang Yu, pasti dengan patuh menungguku pulang. Sekarang dia sedang mogok makan kan? Baiklah, ayo kita pulang bersama. Kebetulan, aku juga nggak sabar ingin bertemu kakak-kakak. Dan juga adik. Bagus. Papa akan belikan kamu baju dulu. Bersih-bersih sedikit. Ayo pergi. Pak Gu, kita sudah sampai di lokasi inspeksi. Sekarang, waktunya pulang ke rumah untuk cari Jiang Yu. Xiao Wan, hati-hati, jangan terburu-buru. Semoga dia selalu sebahagia ini. Kami sudah terlalu banyak berutang padanya. Ayah, nanti, kita harus berusaha membalasnya. Ayo, kita ikuti dia. Aku sedang dalam perjalanan. Ganteng banget. Nona, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pak Gu, waktunya hampir habis. Ayo kita pergi. Xiao Wan, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Bu. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Ayo, kita pulang. Minarik. Xiao Wan, ini rumah kita. Aku tidak mau makan. Ayah, ibu, pas sekali kalian pulang. Xiao Yu sedang mogok makan. Coba kalian tenangkan dia. Mogok makan? Xiao Yu, kamu lebih baik makan sesuatu. Xiao Yu, Jangan bersikap manja. Kakak selang, kakak kecewa. Hari ini, hidup atau matiku, tidak ada hubungannya dengan kalian. Bermain-main. Ayah, ibu, apakah kalian tidak mau Xiao Yu lagi? Adieu, Xiao Yu. Kita satu keluarga. Sudah hidup bersama selama 18 tahun. Bukan saudara kandung tapi lebih dari saudara kandung. Bagaimana mungkin ada yang tidak mau kamu? Benar, Xiao Yu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Sudah lama menjadi satu keluarga. Kakak, maaf ya. Aku telah mengambil identitasmu selama 18 tahun. Kamu pasti sangat membantuku, kan? Tapi aku mohon padamu. Aku mohon jangan ambil ayah ibuku dan juga kakak-kakakku. Mereka sebenarnya adalah keluargaku. Aku tidak bermaksud begitu. Xiao Yu hanya terlalu merasa bersalah. Selama bertahun-tahun di rumah kami, makan dan minum gratis. Terlalu tidak enak hati. Orang seperti Jiang Yu yang egois dan mementingkan diri sendiri. Bagaimana mungkin tega menyakiti dirinya sendiri? Ini lagi-lagi trik penderitaan, kan? Suara apa itu? Suara apa itu? Suara ini seperti suara Xiao Wan, tapi dia tadi tidak membuka mulut. Apa Xiao Wan bisa ventriloquisme? Apa aku berhalusinasi? Lanjutkan aktingmu. Aku ingin melihat sejauh apa kamu bisa berakting.
Bagaimana mungkin Jiang Yu membiarkan dirinya kelaparan? Dia sudah lama menyembunyikan di bawah sofa. Berbagai camilan tersembunyi di sana. Hanya ayah, ibu, dan kakak Yang. Karena terlalu peduli, jadi panik. Percaya pada omong kosongmu. Menyembunyikan camilan. Aku juga tidak tahu bagaimana harus menggantimu. Kalau begitu, lebih baik aku mati saja. Xiao Yu. Jangan lakukan hal bodoh. Xiao Yu, kamu mau membuat ibu mati ketakutan. Benar, Xiao Yu. Bagaimana bisa kamu mengorbankan tubuhmu sendiri untuk bercanda? Banyak sekali camilan. Ini. Xiao Yu, bukankah kamu bilang akan mogok makan? Aku tidak bilang akan mogok makan. Kamu memang tidak bilang. Tapi kamu melakukannya. Sudah cukup membuat keributan, Xiao Yu. Aku awalnya berpikir, kamu adalah anak yang baik dan mengerti. Kamu seharusnya tahu betapa kami mengharapkan kakakmu kembali. Tidak menyangka kamu begitu egois. Ayah, aku tidak. Masih bilang tidak, lalu ini apa? Ini. Ya, sudah. Jangan bicara lagi. Xiao Wan, ayo, ibu ajak kamu lihat kamarmu. Kalau gitu, ayo pergi. Jiangwan, kamu berani merebut aku, posisi putri sulung keluarga Jiang. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Xiao Yu. Kamu juga? Pulang ke kamar dan introspeksi diri. Ayah. Ayah, tadi kamu dengar, kan? Jangan bicara lagi. Tunggu ibumu turun, baru kita bicara. Kakak, Semua sudah dengar. Kakak kedua, kamu. Duduklah. Duduk. Jangan goyang-goyang. ini masuk akal. Tidak masuk akal, kan? Ibu. Xiao Wan sudah pilih kamar belum? Masih puas? Puas, dia bilang. Dia belum pernah tinggal di kamar sebaik ini. Selama bertahun-tahun ini, kita terlalu bersalah padanya. Nanti ya, kita harus menebus kesalahan padanya dengan baik. Kita menemukannya terlalu terlambat. Selama ini dia sendirian, banyak menderita, bahkan jiwanya bermasalah. Ayah, ibu, kalian apakah juga bisa mendengar suara hati Xiao Wan? Ya, Tidak mungkin. Ini, kita tidak akan punya penyakit jiwa turunan. Berhalusinasi bersama-sama. Diam. Masa kamu nggak bisa berharap yang bagus? Ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku dan ibumu juga sudah membahasnya. Rasanya ini bukan bisa dijelaskan oleh sains. Keluarga kita mungkin punya kemampuan khusus. Lagi pula, nenek moyang kita memang ada beberapa orang yang berbakat. Benarkah? Hal ini jangan disebarkan. Selain kita beberapa, jangan bilang siapa-siapa. Mengerti. kondisi mental Xiao Wan sekarang tidak terlalu stabil. Kedepannya, apapun yang kita dengar dia pikirkan di dalam hati, harus kita tahan. Kita sudah terlalu banyak berhutang padanya. Kita harus menebusnya dengan baik. Hari ini kita kumpulkan di sini, terutama untuk memperkenalkan Xiao Wan. Saling memperkenalkan. Xiao Wan, ini kakak laki-lakimu, Jiang Yichen. Sekarang adalah presiden grup Jiang. Halo, kakak. Xiao Wan, nanti, jika kamu butuh beli apa-apa, bisa langsung bilang ke kakak. Kakak Yang Belikan. Jangan hemat-hemat untuk kakak. Ya, Kakakku ini, tampan dan kaya, terkenal di kota Hayun, sebagai pria lajang berlian. Sayangnya, tidak lama kemudian, grup Jiang bangkrut. Hanya bisa kabur dari hutang kemana-mana. Camus. Xiao Wan, jika kamu ada yang ingin dibeli, bisa beritahu aku. Kakak akan belikan untukmu. Tidak ada, Kak. Apa kamu tidak enak badan? Kenapa wajahmu terlihat pucat? Kurang tidur. Masalah lama sedikit, tidak apa-apa. Ini kakak kedua kamu, profesor universitas. Hello, Xiao Wan. Halo, kakak kedua. Kakak kedua juga orang yang malang. Seorang ahli akademik yang hebat. Terjerat skandal pelecehan seksual, kehilangan pekerjaan, dan terpuruk. Xiao Wan, kalau ada masalah akademik apapun, bisa tanya aku. Mental kakak kedua memang kuat ya. Kakak kedua. Ini kakak ketigamu, Jiang Yunche. Wan, hello, aku kakak ketigamu. Cuma main game aja. Kakak ketiga, kamu terlalu rendah hati. Kamu kan dijuluki raja? 2 esports. Fans cewek yang ngejar-ngejar kamu. Antriannya dari kota Hayun sampai Prancis. Kakak ketiga hebat banget. Kamu ini keterlaluan. Kakak ketiga ini polos dan mudah percaya.
Perkataan siapapun ditelan mentah-mentah. Akhirnya tendon jarinya putus. Karir esportsnya berakhir. Menyedihkan. Nah, masih ada Xiao Yu yang belum diperkenalkan. Ini adikmu, Zhang Yu. Hello, Zhang Yu. Aku kakakmu. Zhang Wan. Zhang Yu. Kita ketemu lagi. Dalam waktu dekat, kamu akan bekerja sama dengan orang lain untuk membuat keluarga Jiang bangkrut, bahkan meminjam uang rentenir atas nama ayah, mendorong ayah ke jalan buntu. Tudahan plagiat yang ibu katakan itu. Juga adalah hasil jebakanmu. Semuanya untuk menjebak aku, supaya aku benar-benar dianggap sebagai pembawa sial. Pelanggaran akademik ergo, juga ulahmu yang menjebaknya. Kau carry murid ergo. Tahu-tahu untuk bekerja sama menjebaknya. Dia dari mana tahu aku punya murid yang bernama Tahu-Tahu? Sanggamala lebih bodoh lagi. Dia percaya begitu saja pada Kata-kata manis Su Xian pijanya. Membeli banyak perhiasan palsu. hingga menyebabkan rantai keuangan keluarga Jiang putus. Kakiku sakit. Krom. Tak disangka. Su Xuanyi sudah lama bekerja sama dengan Jiang Yu. Tujuannya untuk memberikan pukulan terakhir pada keluarga Jiang. Zhang Wan, kamu ngapain sih? Aduh, sakit banget. Maaf. Aku kan biasanya Banyak kerja di ladang. jadi agak kuat genggamannya. Kamu. Xiao Wan. Ayah, ibu benar-benar bersalah padamu. Sudah. Pertemuan keluarga hari ini sepertinya sudah cukup. Bagaimana kalau kita semua makan bersama saja? Iya. Vitadak tahu kamu suka rasa apa. Jadi ibu buatkan semuanya sedikit. Tidak, Bu. Aku tidak pilih-pilih makanan. Ayah, aku juga ingin meminta maaf pada kakak Zhang Wan. Xiao Yu sudah besar ya. Kalau saja aku tidak tahu, kamu sebentar lagi akan memfitnahku, mencuri perhiasan ibu. Aku mungkin benar-benar percaya omong kosongmu. Penyakit Wan agak parah ya. Jangan-jangan ini penyakit keturunan. Pihak Xiao Wan benar-benar punya masalah ke Ivan? Ini pertama kalinya dia bertemu kita. Kok bisa tahu banyak hal? Xiao Yu memang agak manja. Tapi soal menjelekkan nama orang, Dia pasti tidak akan melakukannya. Hari ini aku memang bersikap semaunya. Tapi, Kat, kalau sudah berbuat salah, harus berani bertanggung jawab. Adik, apa maksud perkataanmu ini? Katakanlah, kamu menyembunyikan kalung kesayangan Mama. Di mana? Xiao Yu benar-benar menyebut kalung. Ini sebenarnya bagaimana? Jangan-jangan Wan punya kemampuan meramal masa depan? Kok setiap kali tebakannya tepat? Aku baru pulang. Aku saja tidak tahu. Kalung apa yang paling disukai Mama? Masa mungkin aku mencurinya? Tidak tahu. Tidak menghalangimu untuk mencuri. Akui saja, Kat, mengingat ini pertama kalinya kamu melakukannya. Papa dan Mama pasti akan memberimu keringanan. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak mencuri. Melihat sendiri baru percaya. Kalau kakak tidak mau mengaku, mau tidak mau aku harus pergi ke kamar kakak untuk mengungkap kebenaran kepada semua orang. Oke, silakan pergi. Papa, Mama, dan kakak-kakak, ayo kita pergi bersama. Xiao Yu, sudah cukup kamu berulah? Ma, aku tidak berulah. Aku melihat sendiri kakak mengambil kalungmu dan pergi ke kamarnya. Yang bersih akan tetap bersih. TAPI Xiao Yu. Kalau ternyata kamu yang memfitnahku, bagaimana? Kamu pasti mencurinya. Kalau kamu tidak mencuri, aku akan memberikan separuh dari hartaku padamu. Ah, tidak perlu segitunya. Kamu hanya perlu memenuhi satu permintaanku saja. Permintaan apa? Menempar. Zhang Wan. Aku ini orangnya. Paling suka mendengar suara. Tamparan yang mengenai wajah. Adik. Seharusnya mau memenuhi. Permintaan kesilku ini kan? Tentu saja boleh. Kalau begitu, kalau kakak yang mencuri, berarti aku yang akan menampar kakak. Boleh saja. Ayah, ibu, kakak. Ayo kita naik ke atas bersama. Ed, Ayo. bisa-bisa berkelahi lagi. Ada apa? Kat, sudah dekat ajalmu. Jadi takut ya? Tidak. Aku hanya ingin memastikan. Kalau kamu salah menuduhku, maka akan kutampar, benar? Tentu. Tapi kalau aku menemukannya, berarti kamu yang akan kutampar. Baiklah, tidak masalah. Silakan.
kalung ibu itu sudah kutaruh di kotak perhiasan. Jongwon, aku ingin lihat bagaimana kamu akan membela diri. Kak, aku menasihatimu, kalau mau menyesal sekarang, masih ada waktu. Tunggu dulu. Kok nggak ada? Ini nggak mungkin. Pasti masih ada kotak lain. Kotak yang satunya di mana? Sudah cukup main-mainnya? Ayah, aku nggak bohong. Pasti dia yang mencurinya. Beneran dia yang nyuri. Aku yang lihat sendiri. Cepat, cepat keluarin kalungnya. Xiao Yu, keluarga ini terlalu memanjakannya. Berani-beraninya menuduh kakakmu. Ayah, aku nggak bohong. Dia tiba-tiba aja naruh kotak kosong di atas meja. Pasti mau menyesatkan aku. Pasti, masih ada satu kotak lagi. Aku belum pernah lihat kotak secantik ini. Jadi sayang buat dipakai. Lagi pula, Di dalamnya juga nggak ada kalung apa-apa. Xiaowan, Mama punya banyak perhiasan dan aksesoris. Kamu pilih aja sesukamu. Mama bisa kasih semuanya ke kamu. Makasih, Bu. Kami yang salah sama kamu. Membuatmu selama ini Hidup susah. Xiao Yu, karena kalungnya nggak ketemu, berarti kan harus tepati janjimu dong. Aku salah tuduh kamu. Maafin aku, dong. Aku nggak butuh permintaan maaf. TAPI. Tepuk pipi. Ini, udahlah ya, baru aja, ayah udah gantiin aku nempelin kamu. Jangan dikira, udahlah ya, ayah, Bu. Coba bapak ibu bujuk kakak, bujuk dia dong. Xiaowan, kita kan satu keluarga. Sudahlah. Xiaowan, Xiao Yu adalah adikmu. Mengalah sedikit padanya ya? Xiaowan, kenapa kamu melakukan ini? Dick, semuanya bilang, kamu dengarkan. Xiaowan, ini semua hal kecil. Sudah lewat. Dengar ya, sudah lewat. Mengalah sedikit padanya ya? Kita kan satu keluarga. Sudahlah. Ayah ibu masih pilih kasih seperti itu. Tapi kali ini, aku tidak akan mengalah lagi padamu. Jongwon, kamu berani memukulku. Mau memarahiku lagi karena Jiang Yu? Ini sebenarnya rumah Jiang Yu. Atau rumahku? Bagus. Hah, bagus. Ayah, ibu. Xiao Yu, keluarga Jiang kami paling menghargai janji. Hal yang sudah dijanjikan, harus ditepati. Kamu pantas dipukul. Xiaowan. Aku memperlakukan kalian berdua, kakak beradik, sama rata. Sama sekali tidak akan pilih kasih. Ayah, Xiaowan, ini adalah rumahmu. Ayah ibu, pasti tidak akan membiarkan orang lain mengganggumu. Ini bagaimana? Xiaowan, ini kartu emas tambahan ayah. Kamu pakai saja sesukamu. Jangan hemat-hemat untuk ayah. Ini kartu yang sudah kuminta dari ayah selama berbulan-bulan itu. Kartu ini tidak ada batas limitnya. Selama Jiang Group tidak bangkrut, kartu ini bisa beli apa saja. Aku ingat kartu ini. Diberikan ke Jiang Yu ya. Xiaowan, ambil dong. Terima kasih ayah. Ini juga, ini tiket pameran perhiasan. Sini, ambil. Besok temani ibu lihat perhiasan. Suka yang mana? Pilih saja. Ibu belikan untukmu. Terima kasih ibu. Xiaowan, kakak berencana akan mengalihkan 30% hartanya untukmu. Terima kasih kakak. Laboratorium baru menemukan sebuah asteroid kecil. Aku akan mengajukan untuk menamainya dengan namamu. Terima kasih kakak kedua. Wan, nanti, game apapun yang kamu mainkan, kakak ketiga akan temani kamu. Yang bisa kukasih cuma soal game. Jangan salahkan aku, dong. Xiaowan, selamat datang pulang. Selamat datang pulang. Ayah, ibu, dan para kakak. Di hidup ini, aku pasti akan melindungi kalian semua. Bu, coba lihat kalungnya ada atau tidak. Baik. Aduh, kalian ini. Di sini kan. Sepertinya Wan memang tidak punya kemampuan meramal.
kamu lagi mikirin apa yang enggak-enggak? Kak, hari ini Wan beberapa kali ngomong duluan tentang hal yang bakal terjadi. Nah, kan kita sekeluarga bisa dengar suara hati orang. Terus kalau ada satu lagi kemampuan meramal. Nggak aneh kan? Kamu lagi ngelantur. Sepertinya Wan mungkin karena kondisi mentalnya nggak normal. Jadi kebetulan saja bilangnya benar. Bukan beneran punya kekuatan super. Kalau Xiao Wan beneran punya kekuatan super, dan omongannya semua benar, kita memang harus waspada. Waspada apa? Kak, bukannya kita baru aja membuktikan kalau Wan nggak punya kekuatan super. Kan terus omongannya. Mungkin cuma hayalannya sendiri. Omong kosong. Omongan kayak gitu. Bisa dipercaya, Kak? Untung aku udah siap dari awal. Kalau fitnah ke aku aja bisa diubah, berarti akhirnya juga bisa diubah. Zhang Yu, Su Xuanji, kita masih punya banyak waktu. Xiao Wan, kamu sudah tidur? Jangan lupa besok pagi. Kita masih harus ke pameran perhiasan. Malam ini istirahatlah lebih awal. Pameran perhiasan. Kalian tahu siapa aku? Mingger Sinua. Kalian mau apa? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tak ada satupun perhiasan. Masa mau bilang desainer perhiasan? Kurasa mereka berdua ini pencuri. Cepat pergi, kalau tidak, kami akan laporkan ke polisi. Aku ingat. Xiao Wan. Pagi, Kak. Tidurmu kurang nyenyak? Agak. Aku agak susah tidur di tempat baru. Ngantuk banget. Aku mengingat-ingat semalaman. Kejadian di kehidupan sebelumnya. Semua momen penting. Sudah kucatat. Kali ini. Pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bu. Xiao Wan, nanti ikut ibu ke pameran perhiasan ya. Hari ini, kalau suka apa, bilang sama ibu. Bu, kenapa Bu tidak pakai perhiasan hari ini? Perhiasan itu, sudah bosan ibu pakai. Ayahmu bilang, hari ini semua belanjaan dia yang bayar. Jadi ibu, langsung beli yang baru dan pakai. Lebih praktis. Bu, kalau gitu, Bu harus beli banyak-banyak, jangan kasihan sama ayah. Tentu saja, Xiao Wan, kamu jangan sungkan sama ayahmu. Saka APA, bilang sama ibu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ada satupun perhiasan. Masih bilang desainer perhiasan. Harus cari cara untuk mengubah situasi ini. Bu, aku rasa, Bu juga pakai sedikit perhiasan. Aku lihat di TV, para nyonya kaya itu, semuanya dihiasi perhiasan mua. Aduh, tidak bisa. Kali ini ibu pergi ke pameran. Ada satu tujuan lagi, yaitu untuk berkenalan dengan desainer perhiasan paling terkenal dari Amerika, Lisa. Dia ini punya kebiasaan aneh, yaitu tidak suka rekan seprofesi memakai perhiasan saat menemuinya. TAPI, kita bisa saja diusir karena tidak pakai perhiasan. Bagaimana kalau aku pakai beberapa perhiasan? Xiao Wan, kamu tidak boleh pakai perhiasan. Xiao Wan, jangan pakai perhiasan ya. Ibu masih mau memperkenalkan kamu ke Lisa Lo. Baiklah. Ibu Jiang, Nona Jiang, kalian sudah datang. Silakan masuk. Xiao Wan, ayo kita pergi. Kak Shu, kamu hebat banget. Mengajak kami ke tempat mewah kayak gini. Bukan acara keluarga kami. Ini acara keluarga Jiang. Kebetulan ayahku yang ditugasi. Kak Shu, nggak nyangka keluargamu segitu hebatnya. Bisa punya hubungan dengan keluarga Jiang. Keluarga Jiang ini luar biasa. Hubungannya erat dengan keluarga Gu, si orang terkaya. Banyak kerjasama. Kalau sudah dekat dengan keluarga Jiang, bisa dibilang, sama saja dekat dengan keluarga Gu. Kak Shu, kalau nanti kamu sukses besar, jangan lupa sama kami, ya. Kak Shu, dulu Jiang Wan menolakmu, itu karena dia tidak tahu diri. Kalau dia tahu statusmu, pasti nyesel banget. Jiang Wan si jahat itu, setiap hari bersikap sok suci. Beaut siapa pura-puranya, cuma mengandalkan nilai bagusnya saja. Cantiknya saja, hari ini aku akan membuatnya mengerti. Di dunia ini, Wang, barulah yang penting. Ayahku bilang, Nyonya Jiang dan Nona Jiang sudah datang.
Dia ada urusan jadi pergi dulu. Suruh aku menjamu mereka dengan baik. Shuje, kamu pernah lihat Nona Jiang dan Nyonya Jiang? Keluarga Jiang ini sangat rendah hati. Tapi aku dengar Nyonya Jiang ini adalah desainer perhiasan. Di tubuhnya pasti pakai banyak perhiasan mahal. Entah Nona Jiang ini cantik atau tidak. Shuje, Jiang Wan, kamu masih berani muncul di depanku? Kita kan tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa aku tidak berani muncul di depanmu? Di sekolah, berapa kali kamu mempermalukanku? Kamu tidak sadar? Maksudmu waktu dulu kamu mengejarku? Lalu ku tolak? Mengejar apaan? Menolak apaan? Jelas-jelas kamu yang menggantungku. betul. Zhang Wan, kamu wanita tak tahu malu. Kalau bukan karena Kak Sukami terus digantung olehmu, dia akan begitu tergila-gila padamu? Dulu aku sudah berkali-kali menolak dengan jelas. Tergila-gila apaan? Itu namanya pelecehan. Aku ini anak keluarga Su yang terhormat. Masa mau mengganggu wanita melarat sepertimu? YK, kamu nggak lihat-lihat diri sendiri itu apa? Kembalikan perkataan itu untuk kalian. Coba lihat diri sendiri di cermin. Kamu. Ini ibumu, ya? Ternyata benar, sama melaratnya seperti kamu. Di badan nggak ada perhiasan yang layak. Sama sekali, mau ikut pameran perhiasan apa? Kamu. Jiang Wan, kamu berani melawanku? Kamu tahu siapa aku? Kalau begitu aku mau tahu, siapa kamu? Ini ruang pamer ayahku. Ini adalah wilayah keluarga Su kami. Ini jelas-jelas adalah industri, di bawah grup Jiang milikku. Kok bisa jadi wilayah keluargamu? Kamu siapa? Orang kampungan dari desa. Pantas saja nggak tahu keluarga Jiang. Aku adalah istri, ketua dewan direksi grup Jiang. Apa-apaan ini? Kamu si orang kampungan ini. Berani-beraninya mengaku sebagai Nyonya Jiang? Cepat pergi, di sini nggak menerima orang kampungan. Tidak peduli apa identitasku, aku punya tiket masuk. Kamu tidak punya alasan untuk melarangku masuk. Siapa tahu tiket masukmu ini? Dari mana asalnya? Apalagi? Sekarang sudah tidak ada. Halo. Ayah. Aku belum ketemu dengan Ibu Jiang dan Nona Jiang. Ayah tenang saja. Pasti Kuterma Marika dengan baik. Silicon duduk. Kak Ichen, kedatanganku kali ini adalah untuk membicarakan bisnis perhiasan denganmu. Kak Xuan Yi kali ini dari luar negeri, membawa banyak perhiasan berkualitas bagus. Mau dijual ke keluarga kita. Ayah, kakak, ini transaksi besar. Loh, Kak Shini, langsung mikirin kita duluan. Xuan Yi, kalau gitu, kamu bawa perhiasannya nggak? Ini. Bayar kulahat dulu. Kakak. Maaf ya, Kak Ichen, yang ini agak langka, jadi cuma ku bawa satu. Kualitasnya memang bagus. Gede banget. 100, kita pergi. Ada apa, Kak? Ibu dan adik perempuan ada masalah. Kakak kalau, perhiasan kakak Xuani. Serahkan saja ke departemen terkait. Asalkan lulus pemeriksaan, bisa dijual kapan saja. Ayo kita pergi. Baik, baik. Kak Shwani, kamu duduk dulu ya. Xiaoyu, temani Kak Shwani dengan baik. Kakak Su. Sekarang gimana dong? Kamu tanya aku tanya siapa? Dari semua perhiasanku ini, hanya cincin ini yang asli. Kalau benar-benar dikirim untuk diperiksa, siapa tahu ketahuan. Kakak Su, bisa dikirim ke rumah lelang keluarga Jiang. Dengan jaminanku, bisa langsung dipajang tanpa perlu diperiksa. Ide bagus. Kita ajak juga kakak ketigamu. Dia sangat menyukaiku. Pasti mau beli dengan harga tinggi. Jiang Wan, Ibu Jiang dan Nona Jiang, sudah ada di ruang pamer. Kamu dan ibumu masih berani menyamar sebagai mereka? Aimyo, punya anak sebodoh kamu, sungguh sebuah keberuntungan baginya. Kamu.
Jongwon, kalau kamu sekarang berlutut di hadapanku, memberi hormat dengan mengetuk kepala 3 kali, dan berteriak 3 kali, Aku wanita bodoh. Aku bisa pertimbangkan, untuk tidak menuntut kalian masuk dengan tiket curian. Bagaimana? Mimpi apa sih? Oke deh. Tangkap dia. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Aduh, aku takut banget nih. Jongwon, aku udah sebel sama kamu dari dulu. Berhenti. Aduh sakit, lepasin. Gak apa-apa kan? Lepaskan tangannya. Dia. Tadi yang bicara itu dia. Gusher Group, Gusher Yuan. Ternyata memang ganteng banget. Mulutnya nggak gerak. Mengkingka, aku dengar suara hatinya. Zhao Yuan, maaf ya, kamu jadi lihat hal yang memalukan. Ebyo, saya yang terlambat datang. Mari saya perkenalkan. Ini anak perempuan saya, Xiaowan. Kak Zayuan. Hello. Postur tubuhnya, wajahnya, ganteng banget. Adik Xiaowan. Ini pasti anak keluarga Jiang. Yang dulu hilang itu ya, kelihatannya pendiam dan kalem. Nggak nyangka, bisa. Seberani ini. Sudah, udah cukup omongnya. Lu siapa sih? Sok ikut campur urusan orang, ya? Kamu nggak pantas tahu identitasku. Oke. Sombong banget. Hajar dia. Awas, Zhao Yuan. Aku bantu kamu. Bu. Hey Tai. Ganteng banget. Wan, bagaimana? Wan, kamu tidak apa? Aku baik-baik saja. Justru kamu. Jangan khawatir. Ebyo-jang, serahkan padamu. Pak Gu, kami hanya menjalankan perintah. Tolong maafkan kami berdua. Pak Gu, kami yang salah lihat. Kami telah menyinggung kedua tamu ini. Kami benar-benar tahu salah kami. Wan, kamu ingin bagaimana menanganinya? Kalian dipecat. Mulai sekarang, grup Jiang saya, semua posisi di bawahnya. Untuk kalian, tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Perusahaan Gu juga tidak akan pernah mempekerjakan kalian. Ya. Ayahku akan segera datang. Nanti kalian akan tahu akibatnya. Baiklah, kami tunggu saja. Ibyu. Apa kalian baik-baik saja? Ibu, baik-baik saja? Berkat Xiao Yuan, kami baru selamat. Tapi tadi, dia melindungi Xiaowan, sampai kena pukulan. Entah parah atau tidak ya. Bibi, aku tidak apa. Bagaimana mungkin tidak apa? Tongkat yang dipakai tadi sebesar itu. Ayo, ikut aku ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak Yuza, tidak apa. Pergilah. Cepat pergi. Pergilah. Tidak usah. Ayah, akhirnya ayah datang. Ayah, lihat, mereka memukulku sampai begini. Dasar bodoh. Bukan, ayah, kenapa ayah memukulku? Bukannya aku suruh kamu melayani dengan baik. Ibu Jiang dan Nona Jiang, begini caramu melayani? Nyonya, kakak sulung, adik ketiga, mengingat aku sudah bekerja keras di keluarga Jiang. Selama bertahun-tahun ini, tolong maafkan kami. Mereka itu, keluarga Jiang? Manager Su, kami mengampuni nyawamu. Keluarga Jiang sudah sangat bermurah hati. Selanjutnya, keluarga Jiang akan mengeluarkan perintah boykot untuk kalian. Hidup atau mati, terserah nasib kalian sendiri. Sekarang, bawa barang jelek itu. Pergi. Ya, kami segera pergi. Selesai. Kamu pergi sana. Bu, aku dan adik ketiga ke rumah sakit lihat mereka. Ya baik, pergilah. Aigreku. Pergilah. Sudah kubilang aku baik-baik saja. Kamu malah maksa bawa aku ke rumah sakit. Hari ini beruntung ada kamu. Lalu bagaimana kamu mau membalas jasaku? Bagaimana ya? Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Boleh. Ganteng banget. Aku kok ingat, dia seumur hidup tidak menikah. Jangan-jangan, mungkin ada masalah tersembunyi.
Aku minggir. Minggir. Hey Tai. Ternyata, dia tidak punya masalah. Kalian sedang apa? Kakak ketiga. Kenapa kalian datang? Wan. Kamu baik-baik saja kan? Directeur Gu. Izinkan aku mengingatkanmu. Xiao Wan baru saja genap 18 tahun. Kamu mau makan rumput muda? Director Zhang, kita berdua umurnya sama. Lagipula, aku juga tidak terlihat tua kan? Xiao Wan, ayo pulang. Kak Shuyuan, hari ini terima kasih ya. Nanti kalau ada waktu, mampir makan ke rumah kami. Kamu mau apa? Kak, sudah cukup? Sekarang bisa lepasin tangan kan? Xiao Wan, kakak bukan melarang kamu pacaran, tapi dia lebih tua 8 tahun darimu. Dites en bas la Jilisik-nya m'entend pas. Kamu nggak bakalan sanggup hadapin dia. Kak, aku beneran gak pacaran. Hari ini baru pertama kali kami ketemu. Beneran? Beneran. Kak, kamu bawa Wan. Lari cepat-cepat buat apa sih? Bikin capek mati. Ibu tidak datang? Ibu lagi di pameran perhiasan. Lagi ngobrolin perhiasan sama Lisa itu. Yun Che, Kak Shwani, dengar-dengar kalian ke rumah sakit. Aku sama Xiao Yu kira kalian kenapa-napa. Jadi buru-buru datang lihat. Terima kasih sudah peduli. Xiao Wan, Ani Su Shwani. Kak Shwani, Ani adik perempuanku, Xiao Wan. Halo, Xiao Wan. Hello, Kak Swani. Kak Swanyi itu belajar ilmu menaksir barang antik. Murid Master Li Minglan. Guru yang kitab melahirkan murid yang hebat. Kak Swani ini pasti sangat jago ya? Jangan dengarkan omong kosong Xiao Yu. Aku hanya beruntung mendapatkan bimbingan Master Li. Kebetulan, aku juga tertarik dengan ilmu menaksir barang antik. Bagaimana kalau Kak Swani ceritakan sedikit standar menaksir barang antik. Sekalian aku bisa belajar. Ayah, kamu ngobrol saja baik-baik dengan Wan. Menaksir barang antik harus dilihat dari nilai sejarah, nilai seni, tingkat kelangkaan, dan kondisi penyimpanan. 4 aspek ini. Kalau kamu tertarik, Xiao Wan, aku bisa mengajarimu. Tidak usah, aku cuma sedikit tertarik saja. Kakak, tahu sedikit kulitnya saja sudah cukup. Suswanji, kamu benar-benar tidak tahu malu. Murid Li Minglan apa? Cuma ikut satu kelas terbuka. Master Li saja. Zhang Yu, aku sudah tahu latar belakangmu. Masih mau menutup-nutupi untukmu. Tujuannya cuma untuk menipu uang dari keluarga Jiang bersama-sama. Kamu. Xuanyi. Tadi perginya buru-buru. Perhiasan yang kamu kirim tadi, kami belum sempat mengurusnya. Masih butuh bantuan kami? Tidak perlu, Kak Yi Chen. Xiao Yu sudah membantuku memasangnya di rumah lelang keluarga Jiang. Kok malah dikirim untuk dilelang? Tentu saja karena yakin Sange mau membelinya dengan harga tinggi. Tentu saja karena mengincar kakak ketiga. Kamu rela bayar harga tinggi untuk membelinya. Tunggu saja, mereka sebentar lagi akan mengajak kalian untuk pergi ke lelang bersama. Wan, maksudmu apa ini? Aku dan kakak Shwani saling mencintai. Kakak Shwani pernah berjanji padaku. Asalkan aku bisa membeli cincin berlian merah muda itu, dia akan setuju untuk bersamaku. Oh ya, Xiao Che, cincin merah muda itu, aku juga sudah serahkan ke rumah lelang. Kalau kamu mau, bisa ikut kami ke sana. Memang tidak bisa. Ini keinginan si penjual. Dia sedang butuh uang. Menurutnya kalau dilelang, bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Kakak ketiga, kamu akan pergi, kan? Jangan lupa, apa yang kamu janjikan pada kakak Swanyi. Kakak, Ada yang aneh dengan urusan ini. Suswanyi sepertinya punya niat jahat. Bisa jadi, dia benar-benar mengincar perusahaan keluarga Jiang. Xiao Wan sepertinya tahu sesuatu. Harus ajak Xiao Wan ikut. Baiklah, kita pergi. Kebetulan ajak Xiao Wan. Xiao Wan, kamu pernah ke lelang? Kalau belum pernah, kakak ajak kamu main-main. Aku juga ikut. Kakak, ngajak dia buat apa? Dia juga nggak paham soal barang antik. Nanti malah mempermalukan keluarga Jiang. Xiao Yu. Aduh, Xiao Yu hanya bicara tanpa berpikir. Ayo, Xiao Wan, mari kita pergi bersama. Kenapa kamu datang?
Tengga-tengga hari ini akan melelang sebuah cincin berlian merah muda. Ibuku sangat suka warna merah muda, jadi aku berencana membelikannya untuknya. Kalau begitu, kamu akan pulang dengan tangan kosong. Cincin berlian ini adalah palsu. Dengan ditemani wanita cantik, tidak bisa dikatakan pulang dengan tangan kosong. Xiao Yuan, kamu juga datang. Para hadirin sekalian, selamat datang di acara lelang ini. Lelang ini akan mengikuti prinsip Terbuka, adil, jujur, dan prinsip penawaran tertinggi. Seya umumkan. Lelang ini secara resmi dimulai. Koleksi pertama, Cebu Aliontir Mutiara Ratumari. Harga awal, 2 juta rupiah. 3 juta rupiah. 4 juta rupiah. 6 juta rupiah. 10 juta rupiah. 10 juta. Jiangwan, bisa gitu nawarnya? Kakak, aku nggak boleh angkat gini? Kamu duduk. Xiaowan mau angkat gimana ya gimana. Jangan takut. Sikwan, bukan Kumasatu, c'est plus Lupin. Kakak juga sanggup beli. Iya, Wan, suka apa? Beli aja. Jangan hemat-hemat buat kakak. Kakak ketiga, kalian berat sebelah. Kalung ini aku juga suka. Kalau gitu, ikuti aturan rumah lelang. Yang nawar tertinggi yang dapat. Tapi, kalian harus pakai uang saku sendiri. Kakak nggak bakal tanggung jawab ya. Ok. Xiaowan, kamu suka lintin Mutiara ini? Aku beliin buat kamu. Nggak mau. Jangan sekali-kali beliin aku. Aku cuma mau biar Jiang Yu. Belly Liontin ini dengan harga tinggi. Bukan beneran mau. Lucu banget. APA. Aku bilang, Xiaowan, lucu banget. 12 juta. 15 juta. 18 juta. 20 juta. 25 juta. Ada yang lebih tinggi? 25 juta, sekali. 25 juta, 2 kali. 25 juta, 3 kali. Terjual. Selamat kepada ibu ini, atas perolehan barang pertama. Selamat untuk ibu ini, memperoleh barang pertama dalam lelang. Xiao Yu, selamat untukmu. Kenapa kamu tidak terus menaikkan tawaran? Kalung itu hanya bernilai 20 juta. Jadi Jiang Yu ini, bagaimanapun juga menaikkan tawaran, akan merugi. Kamu juga bisa menilai harta karun dan memperkirakan harganya? Hanya tahu sedikit. Di kehidupan sebelumnya, untuk menyenangkan orang tua dan saudara laki-laki, saya beruntung berguru pada Master Li Minglan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk menilai harta karun, mengasah mata yang tajam, cukup dengan sekali pandang, bisa membedakan yang asli dan palsu. Suswanji, perhiasan palsumu di hadapanku masih belum seberapa. Kehidupan sebelumnya, perhiasan palsu. Xiaowan sepertinya punya banyak rahasia. Koleksi berikutnya. Koleksi ke-16, sebuah vas yang tahunnya tidak jelas. Vacuno. Harga lelang awal, 200.000. Apa yang terjadi dengan rumah lelang ini? Membawa vas tua. Untuk mengisi jumlah, iya. Siapa yang akan membeli vas rusak ini? Penjual ini ingin menghasilkan uang sampai gila. Sebuah vas rusak dijual 200.000. 200.000. 200.000. Kak, kamu kenapa sih nggak dapat kalung itu? Jadi sangat kecewa. Terus beli vas jelek ini buat mainan di rumah. Hebat. Xiaowan, kalau kamu nggak bisa milih, aku bantu pilihkan. Vas ini adalah harta nasional. Badan Purbakala mengerahkan banyak orang untuk mencarinya. Tapi nggak ketemu, nggak nyangka. Ternyata ada di sini. 200.000 sekali, 200.000 2 kali, 200.000 3 kali. Laku. Tunggu. Kita telat 1 langkah. Permisi, das yang berusan. Tebeli siapa? Saya, ada masalah? Nona, bisakah vas ini dijual kembali kepada saya? Kuma vas yelek begini. Masih ada yang berebut mau beli. Jangan-jangan, vas ini Benar-benar barang berharga. Maaf, saya nggak jual. Nona, saya kepala badan Purbakala.
Vas yang Anda beli barusan adalah harta nasional negara kami yang hilang puluhan tahun. Saya harap Anda setuju untuk menjualnya kembali kepada kami. Ternyata harta nasional. Astaga, Ini ternyata harta nasional. kenapa aku tidak menawar? Ani, Bagaimana mungkin? Vas ini benar-benar harta nasional. Aku tidak menjual. Nona, Ani, Aku ingin menyumbangkannya kepada negara. benarkah? Karena ini adalah harta nasional, maka itu milik negara. Apalagi, perusahaan keluarga Jiang kami sudah sejak awal adalah perusahaan patriotik. Jadi, keluarga Jiang kami sangat bersedia berkontribusi untuk negara. Baik, baik, baik. Jika semua perusahaan, Semua anak muda, bisa memiliki kesadaran sepertimu, akan bagus sekali. Hello, bawa harta nasional. Langsung serahkan kepada kepala dinas ini. Baiklah. Saya mewakili negara. Berterima kasih atas kontribusimu. Saya masih harus kembali untuk melapor. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Baik. Bagus. Wan, kamu terlalu baik. Kakak, dia lagi-lagi mencuri perhatian. Biarkan dia. Nanti keluarga Jiang bangkrut. Dia tidak akan bisa tertawa lagi. Apa maksudnya ini? Kenapa takut ikut aku? Nanti keluarga Jiang bangkrut. Mereka pasti akan memohon padamu. Membantu mereka. Baik, maka aku akan membuat Jiang Wan seperti itu. Di tanah. Sujud padaku. Segera perhiasanku akan dilelang. Segera akan tiba. Perhiasan palsu Suswanyi. Kakak, jangan sampai kamu bertindak bodoh. Xiaowan, ada apa? Perlu bantuanku? Tidak apa-apa. Wan bisa membedakan harta negara. Tentu saja juga bisa membedakan keaslian perhiasan. Mungkinkah perhiasan di Tiangong Kakak Shwani benar-benar palsu semua? Kakak Yichen, Xiao Che, Kalian belum? pernah melihat perhiasanku? Kan? Itu barang langka di dunia internasional. Betul. Aku dan kakak sulung belum pernah melihat perhiasan kakak Swani. Bagaimana mungkin Wan pernah melihat perhiasan palsu? Seharusnya itu hanya hayalan Wan. Kakak Swani, perhiasan yang Anda nilai, pasti semuanya barang bagus. Kami pasti akan membeli semuanya. Beberapa koleksi berikutnya. Disediakan oleh Nona Suxuani. Perhiasan yang disediakan Nona Su. adalah murid Master Li Minglan. Jadi, kumpulan perhiasan ini pasti semuanya barang berharga. Astaga, akhirnya tiba saatnya. Karena dia murid Master Li, maka barang yang dia lelang. Pasti sangat bernilai. Koleksi ke-17. Mahkota Putri Maria. Mahkota Putri Maria. Wah, mahkota ini cantik sekali ya. Yang ini aku mau. Jangan berebut denganku ya. Kita berdua bisa menang dari orang lain. Nah, mahkota ini, harga lelangnya. Paling tidak sejeni. Barang-barang Suswanyi. Jangan beli satu pun. Aku percaya padamu. Arga awal un tu koleksi ini adalah 5 juta. 6 juta. Tu jujuta. 1.000. Jangan ikut lelang. Kak, kalau tidak segera ditawar, nanti diambil orang. À Kukuriga, Quimpulon, Periazan, Inibermazala. Kak. Perhiasan yang dinilai oleh Kak Swani. Masa mungkin palsu? Jangan-jangan kamu percaya. Omongan Wan itu kan cuma karangannya dia. Dia ini. Xiaowan, selanjutnya, kamu yang akan mewakili keluarga Jiang untuk ikut lelang. Kak, kenapa sih? Kenapa dia yang mewakili keluarga Jiang? Aku tidak setuju. Karena dia bisa mengidentifikasi pusaka nasional. Benar. Wan memang lebih paham perhiasan daripada aku. Aku juga setuju dia yang mewakiliku untuk menawar. Tapi, Wan, jangan bawa-bawa dendam pribadi. Balas dendam di urusan kerja. Xiao Wan, apakah kamu ada salah paham tentangku? Kamu boleh meragukan diriku, tapi jangan meragukan kemampuan profesionalku. Aku tidak hanya meragukan kemampuan profesionalmu, tapi juga karaktermu. Swani, kamu terlalu khawatir. Sama seperti kamu, percaya pada kemampuanmu, sedangkan aku juga percaya pada penilaianku. Lagipula, di pasar perhiasan ini, ada yang asli dan ada yang palsu. Kamu setuju kan?
Kamu yakin? Cepat pergi. 10 juta. Nona Jiang menaikkan tawaran. Nona Jiang bisa memenangkan lelang harta nasional, entah karena keberuntungan luar biasa atau benar-benar paham menilai harta. Jadi, ikut menawar seperti Nona Jiang tidak akan salah. Dia berkata dengan masuk akal. 12 juta. Kamu punya uang? Kamu malah ikut? Ini untuk orang kecil seperti kita. Bisa beli? Orang bayaran yang dikeri Sushwani. Berani sekali menggunakan aku sebagai alasan. Apa? Orang bayaran? 15 juta. 18 juta. 20 juta. Terlalu mahal. Aku tidak ikut lelang lagi. Kakak, mahkota ini tidak hanya 20 juta. Kenapa kamu tidak ikut lelang lagi? Aku tidak punya anggaran setinggi itu. Kamu. 20 juta. Terjual. Koleksi berikutnya. Tonka Ponge Rendante. Harga awal 10 juta. Tongkat ini harganya berapa? Kakak, kasih tahu dong. Kalau menurutku, nilainya 80 juta. Tapi cuma perkiraan aja. Ini juga palsu. Jangan sampai kamu ikut tawar. Xiaowan, aku kan gak bodoh. Kamu gak perlu selalu ngasih tahu aku. Dia itu memang bodoh. 50 juta. 55 juta. 65 juta. 75 juta. 79 juta. 79 juta sekali. Kakak, bukannya kamu bilang anggaranmu 80 juta? Kok berhenti nawar? Aku nggak bilang gitu. Tadi kamu jelas-jelas bilang nilainya 80 juta. Aku bilang nilainya 80 juta. Tapi aku nggak bilang anggaranku 80 juta. Kamu. Keksu, sekarang gimana dong? Aku tadinya meremehkan Jiang Wan. Masih ada satu cincin berlian pink terakhirku. Aku harus buat Jiang Yunche membelinya. Yang disumbangkan oleh Nona Su. Koleksi terakhir. Cincin berlian pink berbentuk hati 20 karat. Harga awal. Tunggu dulu. Aku mau bicara. Halo semuanya. Perkenalkan. Saya Su Xuanyi. Khawatir kalian bukan ahlinya. Bukan profesional. Tidak bisa menilai cincin ini. Jadi saya berani berdiri di sini. Ingin menjelaskannya dulu. Murid Master Li langsung menjelaskan untuk kita. Kita untung besar nih. Terima kasih atas pengertiannya. Seperti yang kita tahu, berlian pink sangat langka. Berlian pink berukuran besar, per karat, harga lelangnya jutaan. Yang ini beratnya 20 karat, ditambah potongan bentuk hati. Sangat langka dan berharga. Benar, sangat langka ya. Sebagai perempuan, saya juga pernah bermimpi dipinang dengan berlian pink. Bisa dibilang, tidak ada yang akan menolaknya. Kak, kamu harus cepat. Kesempatan ini berharga. Lelang dimulai. Harga bukaan, 50 juta. 60 juta. 70 juta. Wan. 100 juta. Kak, Yunke. 100 juta sekali. 100 juta dua kali. 100 juta? Cincin berlian ini palsu. Kak Shuyuan, kamu ngomong apa sih? Xiaoke, kamu ditipu Su Xuanyi. Ini. Nona Su, apakah kamu benar-benar murid Master Li Minglong? Aku, tentu saja aku. Semuanya, permisi. Aku, Li Minglan, sama sekali tidak mengenalmu. Aku pernah mengikuti kelas terbuka Anda. Aku juga pernah ikut kelas Master King Bei. Kalau begitu, berarti aku juga murid King Bei dong. Kalau begitu, barang-barang yang dia jual sebelumnya atas nama Master Li, semuanya palsu dong. Su Xuanyi, berapa banyak barang palsu yang kamu jual sebelumnya? Kamu sendiri tidak sadar? Barang palsu apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu juga mengancam korban dari keluarga Jiang, supaya mereka tidak berani bersuara. Apa?
Xiao Yu. Semua ini, apa kamu terlibat? Aku tidak. Kak Shwani, kamu selama ini membohongiku. Aku tidak membohongimu, Xiao Che. Aku melakukan semua ini untukmu. Suswanji, kamu anggap aku bodoh ya? Ini adalah kesalahan keluarga Jiang karena salah mengenali orang. Semuanya, Seiya, Zhang Yishen. berjanji kepada kalian semua korban akan saya ganti rugi. Sedangkan kamu, merusak reputasi keluarga Jiang saya. Kamu tunggu saja surat panggilan pengadilan. Suswanyi, kamu juga telah merusak nama baik saya. Saya akan menyerahkan gugatan kepada grup Gu untuk ditangani. Ayo kita pergi. Aku benar-benar buta. Pertunjukan yang seru belum dimulai. Zhang Yu, Suswanji, kalian berdua, jangan sampai mengecewakan aku ya. Xiaowan, ayo kita pergi. Baik. Kakak sulungku dan kakak ketigaku, kok belum keluar juga? Mereka sudah kembali ke perusahaan dulu. Untuk menanggani urusan Suswani. Jadi mereka meminta aku untuk mengantarmu pulang dulu. Kakak selengkau, berani menyerahkanku padamu? Menurutmu kenapa tidak berani? Kamu sendiri tahu jawabannya. Xiaowan, jadi, apa kamu mau aku mengantarmu pulang? Mau. Ayo pergi. Sudah pulang. Kakak ketiga, kalian sudah pulang. Ayah, ibu. Bagaimana urusannya? Sudah menghubungi para korban. Asisten Zhang. Sedang menyusun skema kompensasi. Mana Xiao Yu? Xiao Yu belum pulang. Mana mungkin Jiang Yu pulang ke rumah? Dia dan Suswanyi berkumpul. Mereka sedang bersiap-siap memainkan sandiwara penculikan. APA? Ayah, ibu, kakak, cepat selamatkan aku. Kakak sudah gila. Kamu Xiao Yu? Jiang Heng, Meng Qing, putri kesayangan kalian ada di tanganku. Kalau kalian tahu diri, cepat siapkan uang tunai 100 juta untukku. Kalau tidak, bersiaplah untuk mengambil jenazah putri kalian. Ayah, cepat kumpulkan uang dan selamatkan aku. Aku sangat takut. Suswanji, cepat lepaskan Xiao Yu. Lagi-lagi trik penderitaan diri. Ayah, ibu, biarkan aku yang membujuk Kak Suwanyi. Kak Suwanyi, jangan gegabah ya. Penculikan ini adalah kejahatan berat. Ini bisa dihukum mati. Lagi pula, apakah 100 juta ini cukup? Barang perhiasan palsu yang dulu kamu miliki juga tidak laku dijual. Lalu sebelumnya di Amerika, utang yang besar yang kamu tanggung. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana Jiang Wan bisa tahu? Aku menanggung utang besar di Amerika. Yang tahu hal ini, hanya Jiang Yu. Jiang Yu, berani-beraninya kamu mengkhianatiku. Aku tidak melakukannya. Itu kumitipu maslihat, menjelabimu. Omong kosong, hanya kamu yang tahu aku punya utang. Pasti kamu diam-diam di belakangku, memberitahu mereka. Apa yang terjadi? Aku tidak, kamu harus percaya padaku. Berani mengkhianatiku, matilah. Ayah, ibu, tolong aku. Matilah kau. Kak Suwanyi, jangan gegabah. Aku akan bantu minta uangnya. Aku kasih kesempatan sekali lagi. Kalau tidak mau mati, suruh orang tuamu cepat kasih aku uang. Tapi sekarang aku minta 200 juta. Kalau tidak, aku bunuh kamu dulu. Ayah, ibu, cepat kumpulkan uangnya. Dia benar-benar akan membunuhku. Baik. Kami sedang menyiapkannya. Hanya saja, 200 juta ini. Bukan jumlah yang Castle. Kasih kami waktu sedikit. Jangan coba-coba main curang. Kalau tidak, aku bikin dia sengsara. Baik, tenang saja. Bagaimana ini?
Tak disangka si bodoh Su Xuani ini bisa dibohongi oleh perempuan kecil Jiang Wan ini. Hanya dengan beberapa patah kata. Awalnya berharap bisa tipu uang lewat dia, tapi sekarang sepertinya harus cari kesempatan kabur. Kak Xuani, aku kebanyakan makan, perutku agak sakit. Aku ke toilet dulu, ya. Kamu mau kabur? Masa sih? Keluarga Jiang berani-beraninya lapor polisi. Kalau mereka tidak kasih aku jalan hidup, maka kamu ikut mati bersamaku. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Xiao Yu. Ayah, Ibu, baru saja ada kabar dari gudang. Katanya Xiao Yu sudah berhasil diselamatkan. Seharusnya tidak lama lagi dia bisa kembali. Benarkah, Kak? Beruntung Xiao Wan pintar. Dia sudah melaporkan ke polisi lebih dulu. Kalau tidak, Xiao Yu, bisa saja dia mengalami hal buruk. Itu pantas untuknya. Dulu tidak tahu Suswanyi. Siapa dia tidak masalah. Hari ini Xiu Yuan membongkar kebohongannya di depan umum. Masih mendekatinya. Kamu jangan banyak bicara. Ayah, Ibu, kalian tidak merasa aneh? Hari ini, kenapa Suswanyi bilang bahwa Xiao Yu mengkhianatinya? Benar, kenapa begitu? Ayah, Ibu. Ibu, aku sangat takut, aku hampir mati. Nona Zhang, sekarang orang tuamu sudah bertemu. Bisa ikut kami sekarang? Aku tidak mau pulang. Untuk apa aku pulang? Kami baru saja menerima kabar. Kami curiga, kamu terlibat dalam kasus penculikan ini. Xiao Yu, apa yang terjadi? Ada apa? Ini mustahil. Itu Su Xuani, dia yang memaksaku mengatakan ini. Katanya kalau aku tidak bilang begitu, dia akan membunuhku. Begini kejadiannya. Pak Zhang, maaf. Ini juga tugas kami. Nona Zhang. Silakan. Baik, terima kasih atas bantuannya, Pak Polisi. Ibu. Ya, pergilah dulu. Anak kedua, kamu besok kan tidak ada acara? Ajak Xiaowan, jalan-jalan, biar dia santai. Beliin dia banyak barang. Ibu, aku tidak butuh beli apa-apa. Aduh, pergilah. YK, Xiaowan, jangan terus-terusan di rumah. Kalau tidak ada acara, sering-sering keluar jalan-jalan. Iya, Wan. Kebetulan biar kakak kedua yang nemenin kamu. Tenang saja, besok Xiaowan. Serahkan padaku. Pak Gu, Jiang Ershao membawa Nona Jiang Wan, Kemal yang baru buka. Ayo, kita juga pergi. Baik. Halo, APA, ada rapat darurat di kampus. Bukannya sudah kubilang, hari ini aku mau nemenin adikku. Apapun yang terjadi, jangan ganggu. Kak, kalau kamu ada urusan, selesaikan dulu saja. Aku bisa belanja sendiri. Adik, tapi... Kak, aku kan bukan anak kecil lagi. Percayalah padaku, kamu selesaikan urusanmu saja. Baiklah kalau begitu, nanti aku cepat selesaikan, lalu cepat kembali nemenin kamu. Hati-hati, baik. DH. Kernya Katong Kap Kau, Jiang Wan. Su Ji. Kenapa kau bisa ada di sini? Mati saja kau. Xiaowan, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Dara. Kak Zayun, kamu terluka.
Tidak apa-apa. Yang penting kau tidak terluka. Berani-beraninya menyakiti orang yang kusayangi. Katakan, kau mau mati bagaimana? Pakku, aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud menyakiti Anda. Tidak sengaja? Kau sudah tidak mau hidup lagi ya? Pak Gu, aku sedang tidak waras. Ini, tolong pertimbangkan karena Nona Jiang. Tidak apa-apa, maafkan aku ya. Meskipun kau tidak melukai aku, tapi kau melukai Kak Siuan. Xiao Wan khawatir padaku. Sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Bahkan jika Kak Siuan memaafkanmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak dengar apa kata Xiao Wan, bawa dia pergi. Siap. Untuk cara menanganinya, urus sendiri. Pak Gu, aku tahu salah. Pak Gu. Dara. Kak Siuan, kamu terluka. Ayo cepat ke rumah sakit. Gak apa-apa, coba tiup, nanti tidak sakit lagi. Kalau bukan karena aku, jadi kamu tidak akan terluka. Jangan bilang begitu. Yang penting kamu tidak apa. Aku rela melakukan apapun. Xiao Wan. Kalian ini? Xiao Wan, kamu baik-baik saja? Aku dengar Su Gemau menyakitimu. Aku baik-baik saja. Bapakku. Adikku baru genap 18 tahun. Baru saja dewasa. Xiao Wan, ikut aku pulang. Kakiar. Rintangan dari keluarga Jiang ini tidak akan mudah dilalui. Ayah. Ibu, adik perempuan sedang pacaran. Benarkah? Ayah, ibu, jangan dengarkan omongan kakak kedua. Aku tahu saja anak itu tidak akan berubah. Kakak sulung. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, waktu itu, kakak Siuan kan di pameran perhiasan. Membantu kalian, itu adik perempuan yang menemaninya ke rumah sakit. Saat itu mereka berdua bermain-main di rumah sakit. Aku dan kakak sulung melihatnya. Langsung merasa ada yang tidak beres. Xiao Wan, kamu sudah pacaran dengan anak keluarga Gu itu? Kakak ketiga. Saat itu kami tidak terjadi apa-apa. Ayah, aku dan kakak Siuan hanya teman. Kamu. Saat itu tidak ada apa-apa. Maksudmu adalah, sekarang sudah ada sesuatu? Xiao Wan, hubungan kalian sudah sampai mana? Dia melakukan apa padamu? Orang tua mencari yang muda, sungguh tidak tahu malu. Kami tidak punya apa-apa. Kami berdua bahkan belum bersama. Aku nggak mau ngomong sama kalian lagi. Aku balik ke kamar dulu. Xiao Wan, duduk dulu. Makan dulu. Baiklah. Iya, apapun yang terjadi, makan dulu aja. Makan dulu. Oh ya, kamu tadi bilang kalian berdua belum pacaran. Maksudmu, kamu mau sama si Yuan yang lebih tua itu ya? Suamiku, si Yuan itu anaknya kita. Kita lihat dia tumbuh besar sejak kecil. Aku rasa dia cukup baik. Xiao Wan kita nikah sama dia nggak bakal rugi. Ibu, kakak si Yuan itu benar-benar lebih tua 8 tahun dari adik perempuan. Ibu, 8 tahun lo. Aku nggak setuju. Kalian bertiga anak-anak bodoh. Kalian nggak bisa lihat? Adik perempuanmu suka sama dia. Sepertinya. Kita, keluarga Jiang dan Gu bakal menikahkan anak mereka. Pernikahan antara keluarga Jiang dan Gu. Ayah, ibu, aku telat. Adik, kamu sudah susah-susah beberapa hari ini. Makan yang banyak. Makasih, Kak. Aku udah tahu. Kamu yang paling baik sama aku. Besok udah masuk sekolah, harus makan di kantin lagi. Aku harus makan lebih banyak. Besok udah masuk sekolah. Xiao Wan, kamu diterima di universitas mana? Di kota Haiyun, nggak jauh dari rumah. Kakak, gimana aku dengar? Kamu cuma ikut satu ujian untuk ujian masuk perguruan tinggi? Jangan bohong ke mama papa ya. Aku memang cuma ikut satu ujian. Xiao Wan, kalau kamu mau mengulang tahun ajaran, mama papa akan carikan guru terbaik di kota Haiyun. Betul, bahkan kalau kamu gak mau kuliah lagi, nanti, mama papa akan menafkahimu seumur hidup. Gak masalah.
Xiaowan, kakak dalam hal mengelola perusahaan ini cukup berpengalaman. Apa kamu mau belajar? Kalau mau, bisa jadi asisten kakak. Xiaowan, labku kebetulan butuh asisten. Kerjanya simpel kok. Setiap hari, cuma merapikan dan mencatat pemakaian alat. Mau nggak? Iya. Wan, kamu kerja bareng aku aja. Aku lagi butuh asisten. Kita live streaming bareng. Nanti bagi hasil donasinya 50-50. Papa, Mama, kakak kedua, kakak ketiga. Terima kasih. Kakak, tapi kalau kamu begini, bukannya jadi pengangguran yang numpang hidup, kalau sampai tersebar, bisa jadi bahan tertawaan orang. Xiao Yu, kok kamu bicara seperti itu? Ma, bukannya Mama yang selalu bilang, keluarga Jiang harus mandiri dan kuat? Kamu juga pakai uang Mama Papa. Masih berani menuduhku? Aku beda denganmu. Aku kan diterima di Universitas Qingbei. Kebetulan sekali. Aku dapat jalur beasiswa ke Universitas Qingbei. Beasiswa ke Qingbei? Diterima langsung ke Tsinghua dan Peking. Fakultas Arkeologi Universitat Tsinghua dan Peking. Jurusan Identifikasi Artefak Budaya. Xiaowan, Camus et Basekali. Kakak, biar aku lihat. Wan, kamu ini sempurna banget. Tidak mungkin. Universitas Tsinghua dan Peking bahkan diterima langsung masuk ke jurusan arkeologi. Ini kan jurusan andalan. Universitas Tsinghua dan Peking. Xiaowan, mulai besok, kamu jadi muridku. Aku mengajar di Universitas Tsinghua dan Peking. Kalau ada masalah apapun, kamu bisa cari aku kapan saja. Tenang saja, kakak kedua. Aku pasti tidak akan sungkan. Oke. Xiaowan, kamu benar-benar membanggakan keluarga Jiang. Ayah, dia kan orang desa. Mana mungkin diterima langsung ke Universitas Tsinghua dan Peking? Xiao Yu, kamu kenapa hari ini? Kenapa selalu meragukan kakakmu? Mengakui Xiaowan lebih hebat darimu. Sulit sekali ya? Aku tidak. Setelah lelang selesai waktu itu, Kepala Zhang dari Balai Purbakala memperkenalkan aku kepada Master Li Minglan. Nah, Master Li Minglan ini adalah dekan dari Fakultas Arkeologi Universitas Tsinghua dan Peking. Karena melihat aku berbakat, jadi beliau menerimaku sebagai murid terkurnia. Awalnya kupikir tidak akan punya guru seumur hidup, tapi tak disangka, kini jadi murid beliau lagi. Xiaowan, jadi sekarang kamu adalah murid terakhir, Guru Li? Kedua, besok kamu bawa Yu dan Wan pergi sekolah, kebetulan sejalan. Tidak masalah. Ayah, Ibu, besok aku sudah janji dengan teman-teman lain. Kak tidak perlu khusus antar aku. Jiangwan, tunggu sampai aku menjadi nyonyagu. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Yu. Diam saja apa? Bawakan payung untukku dong. Cuacanya panas sekali. Yua, kamu benar-benar akan menikah dengan itu? Keluarga Gu yang terkaya? Aku dengar katanya, Gu Shuanaitiu tidak dekat dengan wanita, menjaga diri dengan baik, dan masih tampan lagi. Walaupun tidak dekat dengan wanita, bukankah juga jatuh di rock dalam aku? Tentu saja, Yu. Kamu cantik sekali. Mana ada pria yang tidak suka? Keluarga Gu menghargai, bukan hanya kecantikanku, tapi juga kemampuanku. Aku adalah lulusan terbaik dari Universitas Qingbei, bersama Gu Xiuyuan, menjadi pendamping yang setia. Itu lebih dari cukup. Benar, seluruh kota Haiyun, putri mana yang bisa sehebat kamu? Yu? Sekarang Gu Xiuyuan bilang, tidak akan menikah selain aku, harus menikahiku. Jiang Yu. Kapan Gu Xiuyuan bilang, tidak akan menikah selain kamu? Jiang Yu, kapan Gu Xiuyuan bilang, dia cuma mau menikahimu? Kok aku nggak tahu? Tahu, jam segini, bukannya kamu harusnya di lab? Profesor Jiang, aku segera kembali. Kok Xiao Yu bisa kenal tahu-tahu? Jangan-jangan yang Xiao Wan bilang dulu, semuanya benar? Kak kedua, kamu datang. Xiao Yu, kamu sama Tahu-Tahu, kenal dari mana? Kami satu klub. Aku dengar, dia muridmu, jadi ya kenal. Begitu ya? Ayah, mungkin, ini namanya jodoh. Jiangwan, kamu ketua APA? Aku ketawa karena kebohonganmu. Terlalu kental. Kamu yang bohong. Kak kedua, yang aku bilang semuanya benar. Aku akan cek sendiri, Xiao Yu. Jangan buat aku kecewa. Kak kedua, kamu harus percaya aku. Jiang Yu, omongan ini kamu dengar dari mana? Mama papa bilang, keluarga Jiang dan Gu akan dijodohkan. Kalau Gu Xiuyuan nggak mau menikahiku, masa mau menikahimu? Kamu tahu dari mana? Yang dinikahkan ke Gu Xiuyuan bukan aku, si Gu Xiuyuan ini. Ngomong di kupingmu ya.
Pak Gu, Nyonya Jiang Wan pergi ke sekolah. Jadi, dia adalah mahasiswa Universitas Qingbei. Kak, kamu pergi dulu saja. Saya ingin bicara sendirian dengan Jiang Yu. Sebentar. Baik, kamu pertama kali datang ke Universitas Qingbei dan tidak familiar dengan lingkungannya. Jika ada masalah, telepon saya kapan saja. Baik. Jiang Wan, kamu sekarang telah merebut ayah dan ibu, dan juga kakak, semuanya direbut. Kamu puas? Masih perlu saya ingatkan, saya adalah anak kandung perempuan mereka yang sebenarnya. Dan adik kandung perempuan. Kamu siapa? Jangan sombong terlalu cepat. Saya cepat atau lambat akan membuat ayah ibu melihat wajah aslimu. Kamu ini wanita bermuka dua. Kalimat ini saya kembalikan padamu. Saya tidak hanya tahu bahwa kamu dan Su Xuani berkomplot, dan juga di ponsel saya. Masih ada bukti bahwa kamu memfitnah saya. Jiang Wan, kamu berani memukul saya? Saya adalah calon istri keluarga Gu. Keluarga Gu adalah orang terkaya di kota Yun. Bikin kuma kamu. Bahkan Gu Siwiwan yang datang sekalipun, aku tetap akan pukul. Jiang Wan, jangan terlalu cepat senang. Aku peringatkan kamu, diterima kembali oleh keluarga Jiang. Apa kamu pikir langsung jadi orang penting? Keluarga Gu bisa menghancurkanmu. Semudah, mention Jack Seeker Semat. Bagus, aku justru ingin lihat. Bagaimana caramu menghancurkan aku? Aku mengerti. Jangan-jangan kamu tertarik pada kakak Siwuan? Jadi karena tahu aku dan dia akan dijodohkan, kamu kesal, lalu datang ke sini mengamuk dan memukulku. Jiang Yu, perkataanmu itu terlalu dini diucapkan. Setelah kamu benar-benar menikah dengan Gu Siwiwan, baru bicara juga belum terlambat. Awalnya aku sama sekali tidak tertarik pada kakak Siwuan, tapi karena sikapmu sekarang, aku jadi sangat tertarik. Oh ya, aku tidak tahu atas dasar apa kamu bisa masuk Universitas Qingbei tanpa tes. Tapi keberitahu kamu, yang palsu tetap palsu, selamanya tidak akan jadi yang asli. Kamu benar, yang palsu selamanya palsu. Tapi kalimat ini, kurasa lebih cocok, digunakan untuk dirimu. Ingat baik-baik, akulah putri kandung keluarga Jiang yang sebenarnya. Aku sudah dibesarkan di samping papa mama, selama belasan tahun. Bukan orang sembarangan, bisa menyamai. Kurasa kamu memang pantas dipukul. Berani kamu, aku ini tunangan Gu Siwuan. Kenapa aku tidak tahu kalau kamu adalah tunanganku? Kenapa aku tidak tahu kau adalah tunanganku? Kak Siwuan, kenapa kau datang ke sini? Masa aku tidak datang? Kau menyebarkan rumor di mana-mana bahwa kau adalah tunanganku. Kak Siwuan, meskipun kita belum bertunangan, tapi keluarga Jiang dan Gu akan menjalin pernikahan politik. Bukankah itu berarti aku adalah tunanganmu? Pernikahan politik apa? Kau siapa? Tidak pantas untuk kulihat. Kalaupun harus ada pernikahan politik, calon yang aku inginkan adalah orang lain. Kak Siwuan, aku mau pergi berpidato dulu. Baik, nanti kita ketemu lagi. Kak Siwuan, aku cuma dengar dari orang tua, kalau keluarga Jiang dan Gu akan menjalin pernikahan politik. Aku tidak sengaja membuatmu jengkel. Aku ulangi sekali lagi, aku tidak tertarik padamu. Pergi. Xiao Yu. Gimana? Tenang saja, urusanku pasti beres. Xiao Yu, kamu mau terima kasih gimana padaku? Mau apa sih? Xiao Yu, jangan habis manis sepah dibuang. Aku kan sudah melakukan semuanya, sesuai perintahmu. Hari ini Jiang Wan pasti akan dipermalukan di depan umum. Hari ini Jiang Wan pasti akan mempermalukan diri di depan umum. Kak Ben, aku percaya kamu bisa menanganinya. Kalau berhasil, pasti akan kubalas budimu. Baik, aku tunggu. Aku akan periksa sekali lagi. Sampai jumpa nanti. Kalau bukan untuk menjebak, Jiang Wan, mana mungkin aku mau disentuh orang menjijikkan sepertimu. Jiang Wan, malam ini, aku akan menghancurkan reputasimu. Kakak. Jiang Yu, senyummu menjijikkan. Lagi-lagi mau berbuat jahat apa? Kakak, aku sengaja menunggumu di sini untuk meminta maaf. Minta maaf? Ayah. Dulu, karena aku iri padamu, aku melakukan banyak hal salah. Sekarang aku sudah kembali ke jalan yang benar. Kuharap kakak bisa memaafkanku. Baiklah, kalau begitu aku maafkan kamu. Jiang Wan masih mudah ditipu. Kakak, itu bawa apa? Berat tidak? Biar aku bantu. Kamu hari-hari ya. Di dalamnya ada barang antik. Nanti,
akan ditampilkan di upacara pembukaan. Akan ditampilkan, aku akan olesi bedak gatal di atasnya. Lihat bagaimana kamu memegangnya. Kakak, ini terlalu berharga. Kalau begitu, kamu saja yang ambil. Tidak apa-apa, Yu. Aku tenang menyerahkannya padamu. Jangan lupa. Kita sekarang adalah saudara kandung. Ini. Wan. Kak Sayun, kamu datang juga? Kudengar kamu sebentar lagi akan naik panggung untuk berpidato. Aku ingin datang melihat. Kakak, Kak Shoyuan, kalian ngobrol dulu. Aku duluan ke sana. Hetai. Kakak, serahkan padaku. Kamu tenang saja. Jongwon, malam ini pasti akan membuatmu menonjol. Wan. Jiang Yu tidak sebaik itu. Kak Sayun, kamu tenang saja. Mengenai Jiang Yu, aku punya rencana lain. Jiang Yu pasti akan di upacara pembukaan sekolah berbuat curang. Aku ingin melihat apa yang dia rencanakan. Wan ingin memancing ular keluar dari sarangnya. Tidak boleh. Aku harus mengawasi Jiang Yu ketat untuk Wan. Untuk berjaga-jaga, jika terjadi hal yang tidak terduga. Jangan bergerak. Kamu mau apa? Kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Master Lee. Oh ayah, Kak Shoyuan, Master Lee ini adalah dekan Fakultas Arkeologi kami. Bapak Bu, lama tidak berjumpa. Master Lee, kasus Sushwani yang merusak nama baik Anda, ada perkembangan baru. Rinciannya bisa Anda bicarakan dengan asisten saya. Baik, saya sangat percaya kalau urusan ini ditangani grup Gu. Xiao Van. Masa di depan umum, kamu berani melakukan hal seperti itu? Hal apa? Kalau aku datang lebih lambat sedikit, kalian berdua sudah ciuman. Kak Saihi, bukan begitu. Kok kamu bisa datang bareng Master Lee? Aku datang. Ya tentu saja untuk dengar pidato kamu. Kebetulan di perjalanan ke sini, ketemu Dekan Lee, jadi kami datang bersama. Karena kita semua datang untuk menghadiri upacara pembukaan semester, mari kita masuk bersama. Semua sudah beres. Sekarang, tinggal nunggu ikannya menyambar umpan. Jiang, barang antiknya sudah dibawa? Sudah, ada di atas meja. Sebentar lagi akan dipamerkan di depan seluruh sekolah. Aku akan periksa dulu. Tunggu dulu. Ada apa? Master Lee, ini pertama kalinya saya bertemu Anda. Saya merasa sangat akrab. Mari kita foto bersama. Maaf, saya tidak menerima permintaan foto bersama. Cepat atasi itu. Itu semua adalah bubuk gatal. Kenapa kamu tidak yang mengatasinya? Juben, kamu masih mau uangnya enggak? Kalau mau uang, cepat pergi. Kenapa bisa pakai tangan menyentuhnya? Mengerti aturan nggak sih? Aku belum pernah lihat barang antik. Pengen lihat. Master Lee, barang antik ini berdebu. Dibersihkan. Kok bisa berdebu? Ini baru saja diambil dari kantorku. Langsung dibawa ke sini. Hati-hati, jangan sampai pecah. Master, sudah saya bersihkan. Silakan dilihat. Kamu kenapa? Tadi baik-baik saja. Cepat pergi urus itu. Ya. Orang jahat pasti dapat balasannya. Jiang Yu pasti tidak akan tinggal diam. Yang berikutnya jadi sasaran, mungkin adalah gaunnya. Gaunnya sudah diutak-atik. Adik, waktunya hampir tiba. Kamu harus ganti baju. Baik. Kalau begitu aku pergi. Tidak usah buru-buru. Xiao Wan, naskah pidatomu di mana? Biar saya lihat lagi. Kak Sayun, kamu mau lihat naskah pidatoku? Kak Sayun, mau lihat naskah pidato saya? Aku mau bantu periksa lagi. Apa ada masalah lain? Pria yang sedang jatuh cinta. Seperti merak yang mengembangkan ekornya. Bapak Direktur, saya baru periksa di ruang ganti. Gaun Nona Jiangwan sudah dirusak orang. Kalau dipakai, bisa melorot dan membuatnya terekspos. Ada APA? Gak apa-apa.
Xiao Wan, aku ada urusan, mau urus dulu, kamu ganti baju dulu, nanti ketemu lagi. Kakak kedua. Girl, kalau gitu nanti ketemu ya. Oke. Jongwon, nanti kamu akan dipermalukan di depan seluruh sekolah. Gaunku benar-benar sudah dirusak orang. Kakak. Ada APA? Kenapa belum ganti gaun? Gaun ini kurang cocok buat aku. Masa sih? Cantik banget. Kalau suka, pakai saja. Jangan sungkan. Masa aku merebut baju kakak? Aku pakai bajuku sendiri saja. Gong kemana? Gong Jiangyu Hailong. Sekarang, ini kesempatan bagus untuk membalas dendam. Gaun pestamu hilang. Kalau begitu, pakai saja punyaku. Aku pakai baju biasa untuk pidato juga sama saja. Aku tidak perlu, Kak. Kamu pakai saja. Kalian sedang apa? Guru Li, kenapa Anda datang? Aku lihat kamu lama tidak kembali. Datang untuk melihat apakah ada masalah. Ada apa ini? Gaun pesta adikku, Jiang Yu, hilang. Jadi, aku berikan punyaku untuknya. Dia masih malu-malu. Aku kan berpikir, Kak sebentar lagi mau pidato. Lebih baik berikan untuk Kak pakai. Aku adalah kakakmu. Kakak harus mengalah untuk adik. Lihat, kakakmu sudah bilang, cepatlah ganti. Percayalah, Xiaoyu. Kak, sudahlah. Kak. Xiao Jiang kamu benar-benar kakak yang baik. Cepat keluar. Xiaoyu, hari ini kamu sangat cantik. Kamu secantik ini. Harus diperlihatkan ke semua orang. Ayo tidak usah. Xiaoyu, kok kamu terbuka? Jiangyu. Rasanya terbuka di depan umum. Cobalah rasakan sendiri. Jongwon, kamu sengaja? Memang sengaja? Cepat. Ayo, ganti bajumu kembali. Siapa butuh kamu pura-pura baik? Jongwon, kamu tunggu saja. Sungguh keterlaluan. Upacara pembukaan sekolah segera dimulai. Cepatlah. Apa maumu? Kamu membuatku malu di depan umum. Aku sekarang akan menghajarmu habis-habisan. Xiaowan. Kak Xiu Yuan. Orang ini mau membunuhku. Jen Gantikat, aku di sini. Ini gaun pesta. Kamu ganti baju dulu. Ayo pergi. Cantik tidak? Sangat cantik. Kalau begitu, aku berpidato dulu. Baik, aku ikut denganmu. Sekolah yang akan kita masuki ini, Pegawai Istana Pengetahuan, Luhur dan Suci, telah menuliskan bab-bab gemilang lainnya. Sebagai siswa angkatan baru, kita akan melanjutkan legenda yang belum selesai ini. Di dalam Istana Pengetahuan ini, menuliskan bab milik kita sendiri. Bagaimana, Si Yuan? Pidato saya tadi lumayan kan? Bukan kumalaman, bahkan, sangat bagus. Kamu lagi bercanda sama aku. Upacara hampir selesai. Aku duluan keluar sebentar. Oak, nanti malam aku siapkan pesta kemenangan untukmu. Oak. Jongwon, kenapa kamu bisa tampil menawan, dihormati orang, sementara aku dicap memalukan? Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Li Dashi. Direktur Gu, kenapa terburu-buru begitu? Xiao Wan hilang. Xiao Wan tidak ketemu. Direktur Gu. Aku di toilet, ketemu ini. Kamu perhatikan gak? Bros ini kayaknya familiar. Ini punya Jiang Yu. Yang kan dia yang menculik Xiao Wan?
Direktur Gu, sudah ketemu. Baiklah, aku mengerti. Ternyata Jiang Yu. Sir Wan pasti dalam bahaya sekarang. Aku ikut denganmu. Saihi, cepat beritahu orang tuamu. Xia Wan bawa Jiang Yu ke gudang tua keluarga Jiang di selatan kota. Jangan khawatir dulu, sudah kusuruh orang mencari. Baik. Pak Gu, kalau ada kabar tentang Xiao Wan, harus beritahu saya segera. Tenang saja, pasti. Jiangwan, oh Jiangwan. Setiap hari kau berjata sombong. Tetap saja jatuh ke tanganku. Xiao Yu, sudah waktunya memberi imbalan padaku. Tenang saja, yang seharusnya kau dapat. Satu pun tidak akan kurang. Oh ya, kau mau jadi menantu keluarga Jiang? Ini kurang baik ya, Xiao Yu. Sebenarnya, orang yang selalu kusukai hanya kamu. Menyukaiku, atau menyukai harta keluarga Jiang? Bagamu, Jiang Wan dan aku kan sama saja, sekarang kan kesempatan bagus. Kalau begitu, aku nggak sungkan lagi. Oh ya, Xiao Yu, uang yang harus kau berikan padaku, 1 sen pun tidak boleh kurang. Bukannya uangku sudah semua kuberikan padamu? Kalau kau tidak memberiku uang, aku akan telepon keluarga Jiang sekarang. Kau berani? Lihat saja aku berani atau tidak. Kalau begitu, aku berikan ini, brospin seharga 1 juta padamu. Brospin kemana? Jangan-jangan tertinggal di sana? Kalau mereka mengikuti petunjuk, bagaimana kalau mereka menemukan kita? Ayo, kita cari. Aku di mana ini? Kamu? Jiang Yu lagi. Tidak boleh. Aku harus manfaatkan saat mereka tidak ada. Cepat cari cara. Sayang, kenapa di sini juga tidak ada? Jangan-jangan sudah ditemukan oleh mereka? Jiang Yu, sudah kamu temukan? Belum, Du Ben. Cepat masuk dan bantu. Itu kamu sendiri yang kehilangan. Kenapa aku harus membantumu? Kamu cari sendiri saja pelan-pelan. Aku pulang, menikmati malam pengantin. Du Ben, kamu kembali? Sayang. Jiang Wan, kamu masih berani lari? Jangan mendekat. Nona Jiang, tidak menyangka karaktermu cukup keras. Aku justru suka tipe seperti ini. Malam ini, kita akan menjadikannya kenyataan. Sayang. Lepaskan aku. Dasar wanita brengsek. Lari sana, kenapa tidak lari lagi? Tolong. Selamatkan aku. Tolong. Di tempat sepi seperti ini. Lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Lepaskan. Siapa? Pergi. Kamu baik-baik saja? Kok bisa ada orang yang seganteng ini? Xiao Wan, aku. Setelah semua ini selesai, ayo kita jadian. Baik. Xiao Wan. Xiao Wan, akhirnya Mama menemukanmu. Ma, aku baik-baik saja. Xiao Wan, aku dengar dari anak kedua, Xiao Yu yang menculikmu, benarkah? Benar. Bagaimana Xiao Yu bisa melakukan hal seperti ini? Ma, dia tidak hanya menculikku, tapi juga menyuruh orang menodai kehormatanku. Apa? Xiao Wan, cepat, biar Mama lihat. Kamu tidak apa. Untung Kak Siwiwan datang tepat waktu, baru bisa menyelamatkanku. Xiu, terima kasih banyak untuk kali ini. Oh iya, orang itu juga dipukul pingsan oleh Kak Siwiwan, masih terbaring di sana. Ada orang lagi di sini. Anak kedua, anak ketiga, bawa dia ke pinggir jalan, tunggu polisi tangani. Baik. PA, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Tentu saja, hanya saja sekarang, bahkan polisi pun tidak bisa menemukannya. Dia pasti akan kembali. Ma, kakak, Kak Zayun, bagaimana kalian ikut berakting bersamaku?
Jiang Wan di mana? Dubin sudah berhasil atau belum? Dubin pergi kemana? Belum berhasil. Dubin, kamu pergi kemana? Ngapain sih berlagak misterius? Sudah berhasil atau belum? Belum berhasil. Dia melawan dengan keras. Aku pukul dia sampai pingsan. Kamu bisa atau tidak sih? Masih mau jadi menantu keluarga Jiang atau tidak? Zhang Yu, bagaimana kalau kita berhenti saja? Ini melanggar hukum. Dasar pencekat. Urusan sudah sampai sejauh ini. Sekarang kamu mau berhenti begitu saja? Dengge ya, aku sudah kasih kamu banyak uang. Tujuannya supaya Jiang Wan hancur reputasinya. Zhang Yu, kenapa kamu begitu jahat? Kalian kok datang? Ibu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak perempuan seperti kamu. Kamu. Ibu, maafkan aku. Aku hanya sesaat tidak sadar. Jiang Yu. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Ayah. Aku juga anakmu. Selama ini, keluarga Jiang tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Tidak pernah memperlakukan dengan buruk? Apa maksudmu tidak pernah? Perlakuan terburuk kalian adalah membawanya kembali. Kalau bukan karena dia, sekarang seluruh keluarga Jiang seharusnya milikku. Kamu benar-benar gila. Kakak, kamu itu bodoh. Kamu tahu, Suswanji, melalui grup Jiang, sudah menjual berapa banyak barang palsu? Kalau bukan karena Gu Xiuyuan ikut campur, sekarang seluruh grup Jiang sudah lama bangkrut. Kamu. Ayah. Polisi sudah menangkap Dubin. Kakak ketiga, kamu juga datang. Kamu bahkan lebih bodoh lagi. Kamu tahu, Suswanyi sama sekali tidak menyukaimu. Dia hanya menyukai uang keluarga Jiang saja. Jiang Yu, apa aku terlalu baik padamu? Lao San, jangan terburu nafsu. Kakak kedua. Kamu tahu? Muridmu, Tao Tao. Dia yang menghubungiku sendiri. Tujuannya untuk memfitnahmu. Ternyata kamu sebagai guru juga tidak terlalu hebat, ya. Jiang Wan, kalau bukan karena kamu, semua yang ada di sini hari ini akan jadi milikku. Kalau bisa mengulang waktu, aku tetap akan melakukan hal yang sama. Aku tidak menyesal. Aku sama sekali tidak menyesal. Kak Xiuyuan, hari ini terima kasih ya. Aku sepertinya selalu merepotkan Kak Xiuyuan. Dan dia setiap kali selalu terluka karena aku membantu orang yang kita sukai. Bagaimana bisa dianggap merepotkan? Xiaowan, aku sangat bersyukur. Setiap kali kamu dalam bahaya, aku selalu bisa menyelamatkanmu. Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Karena aku bisa mendengar suara hatimu. Kamu bisa mendengar suara hatiku? Sebenarnya kita semua bisa mendengar. Benar. Xiaowan, sebenarnya pertama kali bertemu denganmu, ibu sudah bisa mendengar suara hatimu. Aku juga. Kami, hari kamu kembali ke keluarga Jiang, sudah mendengarnya. Lalu, kenapa kalian bisa mendengar suara hatiku? Xiaowan, leluhur kita bukan orang biasa. Mungkin kita punya konstitusi tubuh yang khusus. Mengapa bisa mendengar? Kurasa karena cinta. Cinta? Betul, dulu ada seorang leluhur yang juga mengalami hal serupa, tapi ikatan keluarganya tipis. Hanya ada satu orang, wanita yang pernah menjalin kasih dengannya, yang bisa mendengar suara hatinya. Tapi, setelah mereka berpisah, kemampuan itu hilang. Artinya, hanya orang yang mencintaimu, yang bisa mendengar suara hatimu. Kak Xiuyuan, kalau begitu sejak kapan kamu bisa mendengar suara hatiku? Sudah sejak pameran perhiasan. Bukankah itu pertama kalinya kita bertemu? Jadi kamu jatuh cinta pada pandangan pertama padaku? Anak perempuan memang akhirnya akan pergi. Sepertinya kita bisa berdiskusi dengan keluarga Gu mengenai pernikahan mereka. Kakak kedua, menurutku calon adik ipar ini bisa diterima. Ya, di mataku masih dalam masa observasi.